Lihat, Komandan. Ada APA? Ada bisnis? Angkatan Laut Jepang ingin membeli kapal induk udara. Tawaran 50 miliar. Jenderal Bintang 5 AC ingin membeli bom nuklir. Bersedia menukar dengan setengah wilayah negara. Sekarang perang PK. Mereka akhirnya panik. Bilang pada mereka semua bisnis bisa dibicarakan, tapi harganya harus naik. Saya. Burak, ada 5 benda tak dikenal menyerang kita. Itu rudal balistik antar benua. Rudal tidak mungkin secepat itu, hanya satu kemungkinan, dia datang. Raja Naraka Dara. Dia memimpin organisasi pembunuh paling menakutkan di dunia. Komandan, apa yang harus kita lakukan? Cekat APA, itu cuma organisasi dalam legenda. Perintahkan, konsentrasikan tembakan untuk menghancurkan neraka darah. Saya. Panah. Lin Fen, kau tahu tidak? Akibatnya apa jika menghina guanaku? Aku tidak peduli itu, tapi jika menghina Lin Fengku, hanya ada satu akibat. Sue Meigui, bawa Guana ke Dacia, bakar hidup-hidup. Kalian mundur dulu, masih ada satu orang. Aku ingin menemuinya sendirian. Keluarlah. Pisau neraka darah. Teman, bangun. Tidak mau. Teman. Bangun. Tuan Su. Bagaimana kalau kita ke hotel saja? Kalau sampai dilihat keluarga Kiao, tidak baik kan? Aku takut keluarga Kiao melihat, aku beritahu, tidak butuh beberapa hari lagi. Proyek tender 10 miliar yang ditetapkan wakil gubernur akan selesai. Saat itu, apalagi keluarga Kiao yang berusia ratusan tahun. Bahkan semua keluarga terpandang di Jiangdong, melihatku. Harus berlutut menjilatku. Proyek 10 miliar. Nanti Tuan Hu jangan lupakan aku ya. Itu tergantung. Penampilanmu hari ini bagaimana? Lin Fen. Kau ngapain di sini? Aku tidak lihat apa-apa, aku sedang mandi. Lin Fen, kau ini tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Hanya merusak saja. Bagaimana keluarga Kiao bisa menerima? Menantu sampah seperti kau, berani mengganggu. Aku dan Su Xiao sedang asyik-asyiknya. Ya Wei, makan boleh sembarangan. Tapi bicara jangan sembarangan. Jelas-jelas kalian yang mengganggu aku mandi. Aku dan Su Xiao mengganggumu? Jadi maksudmu, aku yang sedang sibuk di sini malah mengganggumu? Harus minta maaf ke kamu gitu? Su Xiao, aku orangnya lapang dada. Ini bukan masalah besar. Tapi kalau kamu ingin minta maaf ke aku, juga nggak apa-apa. Minta maaf. Boleh juga. 3 tahun sudah. Kuatir sang pemimpin sudah tewas di pulau itu. Berkali-kali. Sang pemimpin adalah Raja Blood Prison, memiliki aura raja. Mana mungkin tuas ditangkan orang hina.
Lebih baik kita pilih seorang sesepuh untuk menggantikan tahta, memimpin Blood Prison kembali. Benar, saya setuju. Selama aku Suemegui masih ada, kalian jangan harap bisa berhasil. Lapor, Tuan Meigi. Murid datang membawa kabar. Di keluarga Kiao Jiangdong, ditemukan jejak sang pemimpin. Kumpulkan pengawal, berangkat diam-diam ke Jiangdong. Su Shao, nggak perlu marah sama sampah ini. Ayo kita lanjutin. Jengge ya. Di dunia ini, nggak ada yang bisa membuat Su Ziheng merendek. Lin Fan. Lin Fan, kenapa kamu? Lin Fan. Apa yang ada? Kak, sampah ini yang menghina Su Shao. Ini akibatnya, dia pantas dapat ini. Lin Fan mandi di rumah sendiri. Mana mungkin menghina Su Shao? Tadi, aku dan Su Shao sedang berdiskusi serius urusan keluarga. Tahu-tahu sampah ini nyelonong masuk dan bikin rusuh. Apa? Kak, Su Shao juga demi kepentingan keluarga Chao. Makanya dia bersusah payah mengajari sampah ini. Memory pelajaran. Kamu tahu sendiri sifat kakak iparmu. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Jelas-jelas kalian yang menindas orang baik. Ah kak, lain kali jangan sering-sering dekat dia. Nanti ketularan kebodohannya. Nggak mau ngomong sama kamu. Su Shao, ayo kita pergi. Hotelnya sudah aku pesan dari tadi. Dengar ya, hari ini aku cuma mau memberinya pelajaran. Kalau lain kali masih begini, aku akan lempar dia ke gunung Butte makan anjing. Su Shao, Lin Fan hari ini sudah babak belur. Mana ada lain kali. Ayo pergi. Berdiri di sana. Ini salahku, sampai dia harus menerima penghinaan dari kalian hari ini. Su Ziheng, ku beritahu kau. Sehebat apapun kau di luar, tapi hari ini kau ada di keluarga Kiao. Melukai priaku, beri aku penjelasan. Kakak, apakah pantas kau membela sampah ini dan menyinggung Su Shao? Xiao Qinghe, ku beritahu kau. Aku masih ingat kau adalah kakak Weiwei, aku memberimu kesempatan. Tapi kau juga tidak berguna. Kakakku sangat menyukaimu. Pergi, Aku akan mengujinya untuknya. lepaskan aku. Pergi. Tolong. Pergi. Musnahkan 3.000 arwah asura, hanya gerbang darahku yang berkuasa. Diam. Lin Fan. Cari mati. Lin Fan. Aku pasti akan membuatmu lenyap. Lin Fan, kau tahu tidak, kau telah membuat masalah besar. King He. Aku akan membuat Su Ziheng yang menyakitimu. Membayar harganya. Dengan melakukan ini, kau mengorbankan dirimu dan seluruh keluarga Kiao. Ayo, aku akan membawamu menghindari masalah. King He. Lin Fan, ini tabunganku selama 10 tahun. Cukup untukmu menetap beberapa hari, cepat pergi. King He, aku tidak bisa membiarkanmu membayar kesalahanku, apalagi sekarang aku sudah berbeda dari dulu, beri aku sedikit waktu. Aku pasti melindungimu dan keluarga Kiao. Lin Fan, jika kau benar-benar peduli padaku, cepat pergi. Jangan pernah kembali lagi. King He, aku berjanji, aku akan pergi sekarang. Bawahan Shuemegui, menghadap Raja Gerbang Darah. Tuanku, sudah 3 tahun penuh sejak kau menghilang. Sekarang, gerbang darah penuh dengan pengkhianatan dan perebutan kekuasaan. Bawahan mohon tuanku kembali memimpin gerbang darah. Aku akan kembali ke gerbang darah, tapi sekarang belum waktunya. Ini. Mohon petunjuk tuanku. Sekarang meski kekuatanku baru bangkit, butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Jika kembali terburu-buru, sulit untuk menenangkan orang, dan 3 tahun lalu, penyergapan. Yang melukaiku parah, kucurigai ada mata-mata di dalam gerbang darah. Cepat periksa dengan ketat. Saya. King He Su Ziheng harus disingkirkan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Lin Fan itu seperti anjing gila. Ini pasti hasutan keluarga Chao, dia jelas-jelas memalukan keluarga kita. Kakak, kau harus membalas dendam untukku, untuk keluarga kita. Seluruh Jiangdong. Siapa yang tidak tahu Heng Er adalah batasanku. Keluarga Chao Lin Fan. Aku akan membuatnya membayar dengan darah. Penggawal.
Keluarkan perintah pemburuan keluarga selama bertahun-tahun ini. Hangil Semua Ali Yang Darkrat keluarga Su. Aku akan membuat seluruh Jiangdong tahu berani mengganggu keluarga Su. Ini akibatnya. Lin Fan, saya Len. Keluarga Kiao tidak bisa ikut celaka bersamanya. Aku harus kembali memberitahu keluarga Kiao. King He, aku kembali. Lin Fan, bukannya aku menyuruhmu. Pergi menghindar? Kenapa belum pergi? Lebih baik kau segera pergi. Menghadapi. Besok. Lin Fan, kau telah mendeteksi bencana besar pada keluarga Kiao. Jangan bicara omong kosong di sini. Wei, apa yang kau katakan? Apa bencana besar keluarga Kiao? Kakak, sekarang kakak tertua Suao Yu, telah mengumpulkan semua kekuatan bawah tanah, ingin membalas dendam pada keluarga kita. Su, pantas mendapatkannya. Tidak peduli siapa yang dia bawa hari ini. Aku akan membuatnya tidak bisa masuk pintu keluarga Kiao. Kau pantas menyebut keluarga Kiao? Lin Fan, aku beritahu kau. Sekarang di awal leluhur keluarga Kiao, kakek sudah memutuskan untuk menyingkirkanmu. Mengge Semyu. Mulai sekarang, kau dan keluarga Kiao putus hubungan, tidak ada hubungan lagi. Atas dasar apa mereka menyingkirkanku? Lin Fan menyelamatkanku. Baru menggigit Suzy Heng, keluarga Kiao. Bagaimana bisa tidak tahu terima kasih? Aku akan menemui mereka untuk meminta keadilan. King He. Mengina keluarga Su, mendatangkan bencana maut, Suau Itu. Sedang membawa seorang preman menuju keluarga Kiao, adik kedua. Inikah menantu idaman yang kau pilih? Ayah. Sudah kukatakan sebelumnya. Lin Fan itu. Jelas-jelas pembuat onar, sampah. Dia sama sekali tidak pantas untuk King He kita. Tapi, adik kedua ini dia. Bukan tidak mau mendengarkan. Sekarang malah telinga putra keluarga Su digigit sampai putus. Mereka sudah mengeluarkan ancaman. Harus membalas dendam dengan darah. Keluarga Xiao yang berusia ratusan. Haruskah hancur di tangan seorang menantu tak berguna? Aku malu pada leluhur keluarga Kiao. Ayah. Tenanglah, ayah. Menurutku, yang paling penting sekarang adalah Sejera Buang menantu Itu. Su Aoyu akan segera tiba. Kita harus menyelamatkan nyawa, ayah. Hari ini, seluruh keluarga Xiao berkumpul. Aku sebagai kepala keluarga Kiao memerintahkan. Menantu berdosa Lin Fan telah menghina keluarga bangsawan, kejahatannya sangat besar. Mulai hari ini diusir dari keluarga. Aku tidak setuju membuang Lin Fan. Lin Fan nyala aku, sehingga melukai Suzy Heng. King He, omong apa kau ini? Ayah, yang kukatakan semuanya benar. Jika keluarga Kiao, karena takut mati membuang Lin Fan. Menurutku ajaran keluarga ratusan tahun bukanlah tentang moral dan malu, tapi harus diubah jadi khianat. Xiao Qing He, kau brengsek. Ayah, keluarga kedua, cepatlah kendalikan putrimu yang baik ini. Qing He, jika kau masih menganggapku ibumu, diamlah. Apa kau mau ibumu bersujud padamu? Ibu, Lin Fan tidak boleh diusir. Kiao King He, kau keras kepala ya? Aku. Berhenti. Ayah, ini perbuatanku. Jangan persulit King He. Lin Fan, selama 3 tahun di keluarga Xiao, kau hanya makan gaji buta. Tak ada prestasi. Keluarga Kiao sudah sangat baik padamu. Su Ao Datang 16 dendam, kau tidak boleh melibatkan keluarga Kiao. Justru karena keluarga Kiao berjasa padaku. Aku semakin tidak bisa diam. Tenang saja. Selama aku ada hari ini, keluarga Kiao akan aman. Lin Fan, kau tidak mau dengar nasihat ya? Sekarang juga, pergi dari sini. Atau aku tidak akan segan-segan. Jika kalian membuang Lin Fan, usir aku juga. Dari keluarga ini. Qing He, kau anak durhaka. Kau tahu. Apa yang kau ucapkan? Xiao Qing He. Kau berani sekali mengancam kakek. Bagus. Keluarga Kiao hari ini benar-benar dapat berkah dari kuburan leluhur. Anak durhaka dan menantu sampah berkumpul. Kakak tertua, usir mereka berdua. Keluarkan dia, ayah. Ini tidak boleh dilakukan. Ayah, menghancurkan Lin Fan boleh saja. Berikan King He kesempatan sekali lagi. Kakak, masih diam saja? Apa menanggu keluarga? Sudah tahu menentat? Buat daftar kesalahan. Lakukan hukum keluarga. Tunggu. Kakek Kiao, sekarang putuskan hubungan dengan Lin Fan. Sudah terlambat. Tuan Su, kami baru saja bersiap ke rumah Su untuk berterima kasih. Tak kusangka kau datang lebih awal. Benar, ini semua salah paham. Salah paham. Telingaku digigitnya sampai putus. Ini juga salah paham? Keluarga Kiao memang pantas disebut keluarga berpengalaman ratusan tahun. Telinga adikku sampai putus digigit. Kau bilang ini salah paham?
Baiklah. Hari ini akan kubuat seluruh keluarga Kiao jadi salah paham. Ayo, pukul mereka. Suaoyu. Aku, Li Fen, bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Jangan ganggu keluargaku. Siapa keluargamu? Lin Fen, jangan ngomong sembarangan. Ayah, ibu. Kalian, Tuan Siu, kami sudah mengusir Lin Fen dari rumah mulai hari ini. Dia adalah dia, keluarga Kiao adalah keluarga Kiao. Benar, Tuan Su. Hari ini, bawa Lin Fen pergi. Bahkan jika dipotong 5 kuda, itu tidak ada hubungannya. Jangan keluarga Kiao sedikit pun. Cukup. Lin Fen menikah masuk keluarga Kiao, bekerja keras tanpa mengeluh. Apalagi dia melawan keluarga Su demi aku. Kalian membuang orang setelah digunakan? Tidak keterlaluankah? Ching He, diam. Kau yang diam. Orang tua, hari ini nyawa Lin Fen. Harus ku minta aku. Tapi membebaskan keluarga Kiao. Bisa saja. Bagus sekali, terima kasih Tuan Su, berbelas kasihlah. Hahaha. Berhenti, cukup. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Ingin ku bebaskan keluarga Kiao? Syaratnya adalah King He harus masuk keluarga Su. Jadilah budak pribadiku. Suaoyu, kau mimpi. Kakak. Tuan Su ini memberi jalan hidup untuk keluarga Chow. Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Kau sekarang tak bisa hanya untuk dirimu sendiri. Masih ada seluruh keluarga Kiao kita. Keluarga Su sebagai keluarga kelas 1 di Jiangdong. Bisa menjadi pelayan keluarga Su. Betapa terhormatnya. Siapa yang mau jadi pelayan keluarga Su? Aku adalah wanita Lin Fen. Kiao King He, kau sangat mengecewakan kami. Selama lebih dari 20 tahun ini, keluarga Kiao mengerahkan semua sumber daya untuk membesarkanmu. Sekarang keluarga Kiao dalam kesulitan. Tak kusangka kau begitu egois. Tak bisakah kau berkorban? Sedikit untuk keluarga Kiao? tua-tua, kenapa kau tidak berkorban sendiri? Hiko, sudahlah. Kalian sudah menyanyiakan 5 menit 13 detik waktuku. Aku beri kalian 1 menit terakhir. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tak bersikap baik pada keluarga Kiao. Tak perlu 1 menit. Tuan Siu. Aku adalah kepala keluarga Kiao. Semua urusan keluarga Kiao. Aku yang memutuskan. Jika ada yang keberatan, hukum keluarga yang menunggu. Kakek, aku. Ching He, masalah yang kau buat masih kurang besar? Hari ini kau mau atau tidak, tetap harus pergi. Ngapain susah-susah, ujung-ujungnya. Kau tetap harus ikut aku. Akhir-akhir ini aku sedang kesal. Malam ini, bantu aku melampiaskan kekesalan. Suaoyu. Jika kau berani menyentuh King He, nasibmu akan lebih buruk dari adikmu. Kenapa? Kecanduan menggigit? Kakak. Bermain dengan anjing mati ini juga tak ada artinya. Orang-orang. Mana dia? Bawa King He pergi. Pukuli sampai mati. Jika ada masalah, aku yang tanggung. Lin Fen. Jangan berkelahi lagi. Berhenti, aku akan ikut kamu, oke? Kamu tahu diri. Bawa dia pergi. Kalau mau sentuh King He, lewati aku dulu. Sudah di ujung maut masih keras kepala, serang dia. Keluarga terhormat Jiangdong. Cuma bisa begini? Hina. Kakak. Kalau tidak bisa, mundur saja. Anjing gila ini mau menggigit lagi. Mander, aku sudah di Jiangdong bertahun-tahun, menghabiskan banyak uang. Memelihara banyak orang. Bukankah untuk hari ini? Hari ini kalau aku tidak membunuhmu, aku tidak akan memakai marga Su lagi. Pergi. Panggil pemimpin Gorongkang. Itu adalah pemimpin cabang Jiangdong dari Gerbang Darah. Siapa yang tidak tahu? Lebih baik menghadapi Raja Neraka daripada harus berurusan dengan Gorongkang. Mendengar nama besar Gorongkang, anak-anak Jiangdong tidak berani menangis di malam hari. Lin Fen dalam masalah besar sekarang.
Konon pemimpin Kuo tidak hanya memimpin gerbang darah Jiangdong, tetapi juga orang kepercayaan penjaga utama gerbang darah Sue Meigui, yang dipromosikan langsung olehnya. Oh, siapa ini? Sue Meigui, ya? Aku tahu. Nanti saat dia datang, aku akan menarik perhatian mereka. Kamu manfaatkan kesempatan untuk lari dari pintu belakang. Pertunjukan bagus seperti ini, mana mungkin aku pergi? Lin Fan. Nanti saat pemimpin Kuo datang, aku harap mulutmu masih sekeras ini. Siapa yang begitu sombong? Berani membuat masalah di Jiangdong. Nyawa terlalu panjang ya? Pemimpin Kuo. Kamu tidak pantas bicara denganku. Panggil Sue Meigui untuk bicara. Kamu benar-benar besar mulut. Berani menyebut nama Meigui langsung. Pemimpin, ini dia Lin Fan itu. Melukai saudara kami dan menghina keluarga kami. Bahkan nama Meigui pun berani dinodai. Benar-benar tidak menghargai Anda. Kamu sangat sombong, hah? Pemimpin Kuo, bunuh dia, potong tubuhnya menjadi ribuan potong. Pemimpin Kuo, suamiku Lin Fan. Memprovokasi keluarga Su adalah tindakan impulsif, tapi dia melakukannya untuk melindungiku dari pelecehan orang jahat. Lalu? Ini hanya orang kecil, tak berharap menegakkan keadilan. Tapi mohon ketua bersikap adil. Lepaskan Lin Fan dan keluarga Kiao kami. King He, kau ngomong apa? Lin Fan dan keluarga Kiao kami tidak ada hubungannya sama sekali. Lin Fan sudah kami buang dari keluarga. Mohon selidiki, cukup. Situasinya sudah ku mengerti, aku orang yang paling adil. Lin Fan. Gigit satu telinga Surat Ziheng. Sekarang kau potong satu telingamu sendiri. Sebagai permintaan maaf, ketua, ini terlalu mudah baginya. Jiagon. Kenapa? Perlu aku yang melakukannya? Ketua memberimu kesempatan sekali. Kalau beliau yang turun tangan, kau akan sangat menderita. Dia layak memotong telingaku. Takut sakit? Aku bantu potong. Pisau gerbang darahku terkenal sangat tajam. Secepat aku. Kau cari mati. Hari ini keluarga Kyo akan musnah. Ketua Kuo, tenangkan diri, Lin Fan. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Kiao kami. Tenangkan diri. Lin Fan, kau terlalu gegabah. Cepat minta maaf pada ketua, mungkin dia akan mengampunimu. Aku minta maaf padanya. Pantaskah dia menerimanya? Mana dia? Seperti ini layak memotong telingaku? Jangan lengkan. Nyawamu akan kuambil, Yijalong. Master Long adalah pembunuh bayaran terbaik di Jiangdong. Tongkat merah bermata dua. Satu orang satu pisau menghancurkan Jiangdong. Hari ini Master Long turun tangan. Nyawamu sudah pasti habis. Pemegang tongkat merah gerbang darah Jiangdong yang hebat. Hanya 2 ronde. Sudah jatuh, Sue Meigui memelihara apa? Kalian sampah. Lin Fan, berani melukai murid Jiangdong kami? Mengkaci maki Tuan Meigui. Akan kuhabisi nyawamu. Tembakan sinyal awan. Kumpulkan 3.000 murid Jiangdong. Hari ini akan kupotong uratmu. Kulitmu akan kukupas. Kau akan jadi lentera langit. Bahaya, Tuan dalam ancaman. Tuan, Anda datang sangat cepat. Gorong Hang, yang seharusnya digantung dengan lentera langit adalah kamu, kan? Tuan, aku. Bersihkan tempat ini. Kekulai Lin Fan. Simiwa Kilyar. Siapa yang melawan akan dibunuh. Siapa lagi ini? Baju berkuasanya. Bahkan Kuo Duozhu itu pun menurut saja padanya. Orang ini pasti tidak biasa.
Ini juga ali yang aku undang. Lin Fen, aku akan menemanimu. Aku akan menghadapi ini bersamamu. King Hee, kita sudah kenal lama. Bicara hal pribadi. Lin Fen, kamu benar-benar keras kepala. Masih bilang teman? Nanti di gerbang neraka, kamu bisa berteman dengan penjaga neraka. So, Da Shao. Jangan buang waktu, ayo cepat pergi. Hati-hati, nanti darahnya kena kamu. Pergi. Cepat pergi, cepat. Bawahan datang terlambat menyelamatkan. Mohon hukuman dari Yang Mulia. Tuan, ini. Gorong Kong. Tidak menyembah Raja Blood Prison, tahu dosa apa? Mohon ampun, Yang Mulia. Bawahan Butamata, mohon yang mulia mengampuni nyawa. Sudahlah. Kamu juga tidak bersekongkol dengan keluarga Su, tidak berbuat jahat. Lagi pula, yang tidak tahu tidak bersalah. Terima kasih Yang Mulia tidak membunuh. Tunggu. Aku belum selesai bicara. Seperti kata pepatah, naga tidak tinggal dengan ular, harimau tidak berjalan dengan anjing. Aku, Raja Blood Prison yang mulia, malah bergaul dengan bajingan keluarga Su. Jika dibiarkan, racunnya tak berujung. Sue Mei Gui, Bawahan Hatter. cepat kembali ke Blood Prison, periksa mata-mata, kode operasi badai. Perintah dilaksanakan. Kuo Rongkang, Bawahan Hatter. lepaskan sinyal awan, kumpulkan murid, beri perintah ke cabang Jiangdong dan pemimpin Shangfu. Raja akan memberi perintah petir, membersihkan Blood Prison. Perintah dilaksanakan. Kakak, cepat pulang siapkan urusan belakang. Lin Fen hari ini pasti mati. Tidak, aku harus menyelamatkan Lin Fen. Lin Fen. Mereka tidak menyakitimu, kan? Aku baik-baik saja kok. Malam ini aku akan menjamu mereka. Kamu pulang dulu saja malam ini. Ketua. Bukannya tadi Anda ingin menghajar Lin Fen? Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku yang urus. Sejak kau berani mengaturku, apa maksudmu? Dibayar tapi tidak bekerja, ya? Maaf lansang, Ketua. Kami permisi dulu. Pergi. Tuan Lin, silakan. Kira keluarga Su mudah ditindas, ya? Halo. Apakah ini Bos Shen Xiaobo? Gubernur Ren, bagaimana proyek kita? Hormat kepada Raja Penjara Darah. Di sebelah kanan adalah Gubernur Jiangdong, Ren Zhentian. Ini adalah orang terkaya Shen Wansan, yang mengurus Departemen Jiangdong Penjara Darah dan Bisnis. Mulai hari ini, Jiangdong Penjara Darah akan bersembunyi dan membasmi pengkhianat secara rahasia. Kode operasi, badai. Jiangdong Penjara Dara Pada Pada Perintah Raja. Silakan duduk semua. Silakan. Pelayan hidangkan makanan. King Hee, Lin Fen, situasimu. Soyu membujuk investor grup Kiao untuk menarik dana. Sekarang keluarga Kiao hampir bangkrut. jangan panik, aku segera kembali. Lin Fen yang berani menantang keluarga Su pasti mati. Dan kamu karena terlalu baik hati, malah terlibat masalah. Sekarang keluarga, Su dan Shin bersatu. Memutus aliran dana kita. Kamu bilang harus bagaimana? Tak kusangka Soyu bisa begitu hina. Tenang, aku pasti bisa menemukan solusi. Solusi? Solusi apa yang kau punya? Ayah, ibu, aku punya ide tapi takut kakak marah. Takut kakak marah. Ya ampun Weiwei. Sudah genting begini, cepat katakan. Bukankah Tuan Su menyukai kakak? Bagaimana kalau kakak meminta maaf langsung ke rumahnya? Lunasi utang dengan tubuh. Kiao Weiwei, kamu ngomong apa sih? Sudah sampai segini. Hanya ada satu cara. Ayah, aku anak kandungmu. Kau mau menukar kehormatan anakmu? Untuk transaksi? Ching Hee, ayahmu sudah susah payah membesarkanmu, sekarang saatnya membalas budi orang tua. Lajapila, mana ada bandingannya dengan sampah Lin Fen itu? Ibu, jangan bicara begitu.
Aku lebih baik mati daripada pergi. Ini bukan urusanmu lagi, aku ayahmu. Semuanya aku yang tentukan. Berhenti. Lin Fen, kau ternyata belum mati. Maaf, mengecewakanmu ya. Dasar pembawa sial. Berani-beraninya kau kembali. Lin Fen, keluarga Kiao sudah memperlakukanmu dengan baik. Tapi kau malah membuat kami hampir bangkrut, bahkan lebih buruk dari serigala. Ayah, ibu, biar aku yang menyelesaikan urusanku sendiri. King He, sebenarnya apa yang terjadi? Xiao Yu balas dendam. Dia menemukan cucu orang terkaya Shen Wansan, Shen Xiaobo. Shen Wansan, orang terkaya Jiangdong. Shen Wansan, orang terkaya daerah ini. Hormat kepada Raja Penjara Darah. Brook Shen sekarang adalah investor terbesar keluarga Kiao. Dengan hasutan Xiao Yu, Shen Xiaobo naik semua dana keluarga Kiao. Sekarang aliran dana keluarga Kiao terputus. Hampir bangkrut, harus membayar ganti rugi jutaan. Tenang, hanya Shen Xiaobo kan? Aku akan bicara dengannya. Lin Fen, kau bicara seenaknya tanpa berpikir. Keluarga Shen yang terkaya ini bukan lawanmu, kau bahkan tidak sampai ke tumit mereka. Sudah, Lin Fen, aku tidak ada waktu untukmu. Cepat bawa King He ke keluarga Su Sekarang. Lin Fen, kau sudah diusir dari keluarga Kiao. Urusan keluarga Kiao tidak ada hubungannya denganmu lagi. Jangan makam-makam lagi di masa depan. Ayah, kalau kau terus begini, aku tidak bisa memanjakanmu lagi. Beri aku 1 hari, aku akan menyelesaikan masalah dengan keluarga Shen. Kalau gagal, aku akan keluar dari keluarga Kiao. Tapi kalau berhasil, kalian tidak boleh mengganggu King He lagi. Dan Presiden Grup Kiao akan dijabat oleh King He. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Lin Fen, kau bahkan tidak bisa mengatasi keluarga Su. Apalagi keluarga Shen, kau sedang ngigau ya? Xiao Weiwei, kekuatan kakak iparmu. Bisa kamu bayangkan? Jangan lupa, dulu Guo, ketua penjara darah Jiangdong, tidak berani berbuat apa-apa padanya. Oh iya, sepertinya ada kejadian seperti itu. Ayah, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia hanya beruntung saja. Kata-katamu bagus. Kalau begitu, aku akan tunjukkan lagi keberuntunganku padamu. Baiklah, aku akan mencobanya, aku setuju. Hanya memberimu waktu setengah hari. Sepaket. Shen Wansan, kamu sangat berwibawa ya. Berani menggangguku. Tidak, Tuan, bawahan mana berani melanggar kehormatan. Mohon petunjuk Tuan. Keluarga Shen, kalian memutuskan. Semua aliran dana grup Kiao. Berikan waktu 5 menit untuk sampai ke kantor direktur. Atau tanggung sendiri akibatnya. Baik. Tehnya enak. Tapi penyajiannya kurang, Lin Fen. Berani membuat keributan di grup Shen, kamu ingin mati ya? Xiaobo, kamu masih muda, aku bisa memaafkanmu. Sekarang kembalikan investasi keluarga Shen ke grup Kiao. Masalah sebelumnya, aku tidak akan mengejar lagi. Lin Fan, hanya sebagai menantu keluarga Chow. Berhak apa kamu memintaku mengembalikan investasi? Kakekmu Shen Wansan saja melihatku. Tidak berani duduk saat berbicara denganku. Hana sekali, Lin Fan. Kamu tahu siapa kakekku? Orang terkaya di Jiangdong, Shen Fangsan. Nama kecilnya Ergozi. Aduh, bagaimana anak ini tahu nama kecil kakekku? Lin Fen, kamu tahu diri di Jiangdong ini. Hanya orang lain yang menghormati keluarga Shen. Tidak ada yang bisa membuat keluarga Shen menunduk. Jika Shen Ergo tahu, ada cucu sepertimu, umurnya pasti berkurang 10 tahun. Lin Fen, kamu tidak tahu terima kasih ya. Ayo, Lempar ini keluar, siap. Lin Fan, apa yang kamu lakukan? Hari ini aku akan menggantikan Ergo menghukum cucu yang tidak berbakti. Jika kamu berani melangkah lagi, aku akan minta kakek membekukan aset Kiao dan bekerja sama dengan kamar dagang lain, memblokir keluarga Kiao. Baiklah, kalau begitu tanya Shen Fangsan, berani dia? Aku, Shen Xiaobo, kakekmu. Kau anak durhaka, aku bukan kakekmu. Kakek, apa yang terjadi? Sepatlah berlutut dan minta maaf. Aku berlutut minta maaf ke sampah ini?
Kakek salah paham. Perlu tut. Bawahan Shen Wan San Tidak, Tigas dalam menggurus keluarga. Menghina kewibawaan raja, mohon dihukum, Yang Mulia. Apakah dia raja penjara darah yang sering kakek ceritakan? Bukan aku, masa kamu? Yang Mulia. Cucu kecil masih belum mengerti. Menghina Yang Mulia, mohon dihukum berat. Hai. Anak kecil, ergo, aku perintahkan kamu segera memulihkan. Kerjasama dengan grup Kiao, investasi 300 juta. Untuk istriku, Kiao King Hee. Terima kasih atas belas kasihan Yang Mulia. Anak ini kalau tidak didisiplinkan, akan jadi sampah. Kakek, cucu durhaka, makan ini. Lin Fen kenapa sampai sekarang belum kembali? Iya, penagih utang sudah mau datang. Ayah ibu, aku sudah bilang, jangan percaya Lin Fen. Sampah ini mungkin sudah kabur. Ayah, seharusnya tidak percaya padanya. Lin Fen bukan orang seperti itu. Pasti dia mengalami sesuatu. King Hee, kesabaranku padamu. Ada batasnya. Sekarang, keluarga Chiao dalam bahaya. Jangan main-main. Sudah begini, yang bisa menyelamatkan kita hanya Tuan Su. Su Aoyu, kakak, bagaimana kalau kakak ikut saja dengan Tuan Su? Suao Yu. Dia tidak layak. Kamu lebih baik hemat tenaga. Tuan Su, kamu datang. Lagi pula kamu perlu menyimpan tenaga. Untuk melayaniku dengan baik. Singkirkan tangan kotormu. Bagaimana bicaramu ke Tuan Su? Kalau berani lansang lagi, hari-hari dihukum keluarga. Xiao Qing Hee. Aku sarankan kamu cepat sadar. Kamu pikir siapa yang mau sama kamu, barang bekas? Orang tuamu yang minta aku datang. Tuan Su jangan marah, dia tidak menjadi. Aku akan menasihatinya. Cepat, aku sibuk. Kau bisa dapatkan aku, keluarga Su dari Jiangdong. Ini adalah berkah leluhur 8 generasi keluarga Kiao. Nasihatmu sangat baik. Tuan Su. Sekarang, krisis keuangan keluarga Kiao sepenuhnya bergantung padamu. Kakak, jangan terus-terusan tersat. Cepat tunjukkan sikap pada Tuan Su. Pria untukku hanya satu, yaitu Lin Fen. Apa yang dia katakan padamu? Xiao Qing Hee. Aku akan jujur padamu. Lin Fen sudah dilempar oleh saudaraku, Shen Xiaobo. Dari lantai 5 grup Shen, jatuh hingga hancur berkeping-keping. Boom. Kau bahkan tidak akan bisa melihat mayatnya. Lin Fen berjanji padaku, dia tidak akan kenapa-kenapa. Hiu King Hee, kau benar-benar wanita bodoh. Saat dia jatuh, aku ada di bawah. Kepalanya hancur seperti kepala anjing. Kurasa kau yang seperti kepala anjing. Sialan. Bukankah kau sudah mati terjatuh? Minggir, yang mati terjatuh harusnya kau. King Hee, aku kembali, maaf. Membuatmu khawatir. Tahukah kau, betapa khawatirnya aku saat kau tidak ada? Kapan aku pernah mengecewakanmu? Lin Fen. Bukankah kau bilang bisa menyelesaikan masalah dengan keluarga Shen? Kenapa pulang dengan tangan hampa, masih berani masuk rumah? Ibu, kurasa dia sudah membuat keluarga Shen marah. Lalu lari kembali untuk berlindung. Saat keluarga Shen datang, kalian akan tahu. Kemampuanku, Lin Fen. Jika keluarga Shen datang, semuanya sudah terlambat. Pergi sekarang dari rumah kami, hidup atau mati di luar. Tidak ada hubungannya dengan kami, jangan libatkan keluarga Kiao. Sebelum datang, aku sudah telepon Xiaobo. Dia segera datang ke keluarga Kiao. Nanti, satu persatu, tidak ada yang bisa lari. Oh ya, Xiao Qing Hee. Sekarang aku, beri kau dua pilihan. Pertama, ikut aku. Mulai sekarang, aku jamin keluarga Kiao, bisnis selama ratusan tahun. Sisa hidupmu penuh kemewahan. Atau ikut sampah ini. Mulai sekarang, hidup susah, miskin. Bahkan mati pun, aku tidak akan ikut kau. Tapi begitu Shen Xiaobo datang, keluarga Kiao akan mengalami bencana besar. Bagaimana dengan Lin Fen? Tenang, ini cuma Shen Xiaobo. Ergo sudah sedang menghajarnya. Siapa ini? Bicara besar sekali. Bos kecil Shen, kumohon, lepaskan keluarga kami. Asal Anda mau mengampuni, nyawa tua ini milik Anda. Kalian semua diam.
Mau mati silakan. Jangan sok akrab dengan saudaraku. Xiaobo, kamu lihat sendiri. Keluarga Kiao melawanku berarti melawanmu. Melawanmu berarti melawan kakek Shen. Menurutku, lebih baik hapus mereka dari Jiangdong. Ini tidak bisa. Xiaobo, suaramu kenapa? Kapanezen minem te. Bukankah ini cuma masalah satu kalimat darimu? Bos kecil Shen, soal yang menyinggungmu itu, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Itu semua perbuatan Lin Fan itu. APA? Lin Fan? Bos Shen, Eh, Bos Shen, Hamba tidak tahu ini adalah Anda, mohon hukum hamba. Aduh, Bos Shen, ini bukan tahun baru. Ngapain sungkem begitu? Identitasku tidak boleh diketahui siapapun. hamba mengerti. Xiaobo, kamu ini mau apa sih? merendah dulu baru meninggi. Xiaobo boleh dipanggil sembarangan? Panggil Bos Shen. Baik, Bos Shen. Urusan hari ini, tidak lihat aku sibuk? Nanti aku cari kamu lagi. Dasar kurang ajar. Nona Chiao. Ini kontrak 300 juta dari grup Shen untuk Anda. Mohon diterima. APA? 300 juta? Ya ampun, aku tidak sedang bermimpi kan? Perubahannya terlalu cepat. 300 juta untukku? Bos Shen, apakah ada salah? Jangan panggil Bos Shen. Panggil Xiaobo saja. Investasi 300 juta ini sebenarnya adalah hadang keluarga Shen kepada Anda. Saya juga membawa ganti rugi untuk Anda. Ini adalah kartu Black Super dari Bank Internasional, bisa digunakan di seluruh dunia. Tidak ada batas atas, masalah penarikan dana sebelumnya. Semua karena ada orang jahat yang menghasut. Tolong jangan dipikirkan. Bos Shen, kami sangat terhormat jika Anda mau berinvestasi kembali di keluarga Kiao. Tapi kartu Super Black ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Jika Anda tidak menerimanya, saya akan berlutut sampai mati di sini. Anda harus menerimanya. Shen Xiaobo, kamu berdiri. Saya memanggilmu hari ini untuk mengejar mereka. Kamu malah berlutut kepada mereka. Apa maksudmu? Suao Yu, kamu masih berani bicara, kalau bukan karena kamu. Saya tidak akan membuat marah orang yang tidak seharusnya saya sakiti. Bahkan keluarga Shen hampir hancur karena ulahmu. Nona Kiao, kontrak 300 juta ini. Anda harus menerimanya. 300 juta, seumur hidup saya belum pernah melihat uang sebanyak ini. 300 juta, grup Kiao bisa go public, keluarga Kiao akan masuk ke jajaran keluarga besar. King He, tanda tangani saja. King He, ambil kontrak ini. Ini karena kamu? Bukan, hanya keberuntungan saya. Ketemu tikus mati lagi. Benar, benar, benar. Siu Aou, aku peringatkan kamu, kali ini kamu beruntung. Kalau masih ganggu keluarga Kiao, kamu akan merasakan akibatnya. Xiaobo. Baiklah. Kalian semua bajingan, bersekongkol melawanku, ya? Aku akan bicara jelas hari ini. Ayah angkatku, Wakil Gubernur Li, sudah menetapkan Grup Dawan untuk keluarga Su. nanti bukan hanya keluarga Kiao, bahkan keluarga Shen si orang terkaya akan dihancurkan oleh keluarga Su. Lelang 3 hari lagi. Nanti, seluruh Jiangdong akan gemetar karena aku. Sudah Xiao, jangan tinggalkan aku. Sudah Xiao. Suao Yu ini benar-benar tidak kapok. Lin Fan, kamu masih berani tertawa. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Lin Fan sudah membuat keluarga Shen berinvestasi 300 juta, apalagi yang kalian mau darinya? Meskipun dia berhasil menarik investasi keluarga Shen, tapi sudah Xiao, sudah dapat dukungan Wakil Gubernur Li. Menetapkan Plaza Dawan, kamu sudah menghinanya. Masih bisa bertahan di dunia bisnis Jiangdong nanti? Seperti kata pepatah, lengan tak mungkin melawan paha. Apalagi wakil gubernur ini, posisinya hanya di bawah 1 orang tapi di atas ribuan orang. Ini sama saja memaksa keluarga Cao ke jalan buntu. Aku akan telepon Ren Zentian. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Silakan periksa kembali. Mungkin dia ganti nomor. Lucu sekali. Kamu bisa saja asal bicara. Suka cari keberuntungan, tapi dapatkah? Nanti akan kubuat Ren Zentian. Berbicara langsung denganmu. Lin Fan, sayang sekali kau bukan aktor. Nomor rahasia gubernur, mana mungkin bisa kau hubungi semudah itu? Bohong atau tidak, akan kau ketahui setelah tender. Dan lagi, janjimu, kapan akan ditepati?
Janji APA? Dana dari keluarga Shen sudah masuk, Presidir Grup Kiao. Akan dijabat oleh King He. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Lin Fen, kau memang berbakat, tapi kau justru membuat masalah lebih besar. Kini keluarga Kiao di ujung tanduk, bagaimana mungkin bisa menepati janji? Baiklah. 3 hari lagi kita bertemu di tender, menangkan Plaza Dawan. Aku ingin melihat surat penunjukan King He sebagai Presidir. Aku jamin dengan kehormatan keluarga Kiao. Setelah berhasil, Grup Kiao hanya punya satu Presidir, yaitu King He. Tapi, aku juga berharap kau bisa menepati janji. Baik. Ayo King He, kita persiapkan. Plaza Dawan akan menjadi milikmu. Apa? Lin Fen ini bicaranya sangat sombong. Plaza Dawan, dengan apa dia bisa menyaingi Tuan Su? Halo, Ren Zhendian. Wakil Gubernur Li di bawahmu yang menangani proyek Plaza Dawan. Benar begitu? Leiper Paduka, Plaza Dawan, adalah pusat bisnis terbesar di Jiangdong, bernilai miliaran. Nilai komersialnya tak terkira. Saat ini memang diawasi langsung oleh Wakil Gubernur Ligang. Tender 3 hari lagi. Aku mau Plaza Dawan. Perusahaan Kiao di tangan istriku. Sangat memenuhi syarat. Tapi bagaimana? Ada masalah? Tidak ada. Hamba akan segera bertahu Ligang. Jika benar Lin Fen dan kakak perempuan berkuasa, maka sisa hidupku akan sengsara. Tidak bisa. Aku harus segera bertindak. Hello, Ini Tuan Su? Cepat katakan, aku sibuk. Buruk Tuan Su. Lin Fen sepertinya sudah menghubungi gubernur dan ingin merebut Plaza Dawan darimu. Omong kosong. Lin Fen mana mungkin kenal gubernur? Jangan-jangan Shen Xiaobo yang memperkenalkan? Kalau Lin Fen berhasil, nanti keluarga Kyo pasti bangkit. Dan kakak King He akan menjadi Presiden Direktur Grup. Ini buruk untukmu dan aku. Begini, kamu pulang dan curangi dokumen tender. Eurison Lane. Serahkan padaku. Ini terlalu berisiko. Kalau keluarga tahu, aku akan dimarahi. Kalau berhasil, aku akan segera akuisisi Grup Kiao. Posisi Presiden Direktur pasti milikmu. Terima kasih, Bos Su. Aku akan pergi besok. Wei, kenapa kamu datang? Aku lihat kamu sibuk siang malam untuk keluarga Kiao. Jadi aku sengaja datang menjenguk. Itu sudah seharusnya. Kamu tidak datang tanpa alasan. Katakan, ada masalah apa? Jadi, aku tidak sengaja beli tas online. Tidak berani bilang ke orang tua, jadi pinjam uang online. Katakan, kurang berapa? Keren, 108.700. Jangan diulangi lagi. Aku tahu. Terima kasih, Kak. Aku pergi dulu. Semangat ya. Wei ini, ada-ada saja. Lin Fen, aku punya firasat buruk. Aku merasa tender hari ini akan ada masalah. King He, tenang saja. Masih ada aku di sini. King He, lama tidak bertemu. Masih mendengarkan cuci otak dari Lin Fen? Xiaoyu, kenapa seperti permen karet? Yang menempel di mana-mana? Kiao King He, aku sarankan kamu pahami situasi. Tender hari ini adalah wilayahku. Tinggal 30 menit lagi. Ayah baptisku akan menyerahkan dokumen pemenang langsung ke kami. Aku kasih kamu kesempatan, sekarang tunggu di ranjangku. Siapa yang dapat Plaza Dawan? Bukan dia yang menentukan hari ini. Wakil gubernur tidak bisa menentukan, apalagi kamu? Kamu tidak berhak tahu itu. Ayo, kita pergi.
Bajingan, nanti kamu akan merasakan akibatnya. Old Tahu, Anda perwakilan grup Xiao? Nyonya Xiao Qinghe? Ya, saya. Lelang akan segera dimulai, grup Kiao. Belum menyerahkan proposal. Apakah ingin mengundurkan diri? Apa? Jangan carry lagi, Kak. Proposalnya sudah lama saya kirim. Ya Wewe, kamu gila. Aku heran, proposal di mejaku kok hilang. Tentu saja aku tahu. Aku mau kasih kejutan buat kakak. Ya Wewe, kamu mau apa? Kamu tahu nggak, proposal ini penting banget buat keluarga Kiao. Kalau ada masalah gimana? Ada masalah ya ada masalah, terus? Perkenalkan, Xiao Weiwei. Karyawan berjasa grup Su, dan juga calon CEO grup Kiao. Ya Weiwei, apa kamu? Benar-benar pikir grup Dawan pasti jadi miliknya? Bukan aku, terus siapa? Kamu? Lin Fan, Tika's got. Mana bisa bersaing dengan keluarga Su? Aku carry selamat Butte keluarga Chow dan Kakak. Butte keluarga Chow dan Kakak. Aku carry jalan keluar. Jangan bikin ribet di sini. Qinghe, lihat kesadaran adikmu ini. Lihat kamu sendiri. Kak, tadi wakil gubernur Lee. Telepon bos Su, aku sudah dengar. Lelang hari ini cuma formalitas. Plaza Dawan sudah diatur dari dalam. Jadi sekeras apapun aku berusaha, keluarga Kiao tetap kena. Qinghe, Plaza Dawan memang sudah diatur. Tapi bukan mereka, melainkan kamu. Lin Fan, kamu pikir kamu siapa? Plaza Dawan ini, kamu bisa kasih ke siapa aja. Aku malas marahi dia, Qinghe. Cepat cari dokter buat periksa Lin Fan. Jangan-jangan otaknya bermasalah. Biaya berobat, simpan saja buat kalian sendiri. Nanti kamu lebih butuh dariku. Ayo kita pergi. Papa angkat, repot-repot datang langsung. Ayah malam ini mau ajak minum, ada hadiah spesial. Keluarga Su memang punya koneksi. Kapan Pakli? Bisa jadi pendukung mereka? Kamu belum tahu? Ayah sudah Xiao. Baru saja jadi saudara angkat dengan Pak Li. Sekarang mereka kolaborasi kuat. Grup Dawan cuma bonus. Kalau bisa kenal dengan Su Dashao, Mulai sekarang, host jangka. akan sibuk nih. Perintah dari gubernur, tunggu, ada aku juga. Maaf, aku terlambat. Qinghe, Yule, Perintah dari wakil gubernur. Pembukaan tender, grup Dawan sangat penting. Aku sendiri yang awasi, demi keadilan dan ketegasan. Perusahaan yang namanya disebut, naik panggung ambil dokumen tender, Hasio. Grup Shen Xiaobao. Data palsu, diskualifikasi. Grup Siu, Suyule pemalsuan kualifikasi, diskualifikasi. bahkan grup Su saja didiskualifikasi. Grup Qiangsheng, diskualifikasi. Grup Tianjun, diskualifikasi. Perusahaan material Wanshun, diskualifikasi. Diskualifikasi semua. Grup Kiao. Haha, Apa-apaan ini? Grup Kiao, kalian yang paling bisa. Data yang bisa dibanggakan. cuma foto pribadi Kiao Qinghe ya? Astaga, Grup Kiao ini, jelas-jelas. menggoda Tuan Li ini. Malu banget deh. Tapi jangan salah. Foto-foto Kiao Qinghe ini. Lumayan cantik juga ya. Qinghe, kita sahabat bertahun-tahun. Gak nyangka kamu punya jurus ini. Kok bisa begini? Kiao Weiwei. Kenapa kamu lakukan ini? Ini yang kamu maksud kejutan ya? Aku sengaja pilih foto terbaik. Lihatkan aku baik banget ke kamu. Terkejut enggak? Enggak nyangka ya? Kalian benar-benar licik. Lice lagi kenapa? Aku umumkan, pemenang tender grup Dawan adalah Siu Aou. Tuan Li Bijaksana, Boss Sumi Mang Pantas. Terima kasih atas pengakuan Tuan Li. Aku akui, bukan karena Su ini hebat. Tapi karena yang lain jelek. Suaoyu emang selalu sombong. Ditambah dukungan Tuan Li, ini makin jadi. Padahal kami susah payah siapkan dokumen tender, ujung-ujungnya. Cuma numpang nama. Kalian punya keberatan. Dengan hasil tender, Tuan Li, dokumen tender ini bahkan tidak dibaca, langsung diskualifikasi. Grup Shen, mana ada yang kalah dari Suaoyu? Kenapa grup Dawan diberikan ke mereka? Jangan banyak bicara deh, Tuan Li ini kan. Ayah angkat Suaoyu, bapaknya. Bukan ayahku, hari ini aku minta kejelasan. APA dasarnya, aku beritahu kamu. Karena aku wakil gubernur tingkat 3,
Satu kata bisa membangun Jiangdong. Satu kalimat bisa menentukan hidup mati. Skandal. Kau akan dapat balasan. Lin Fan, ayo pergi. Suaoyu menjilat wakil gubernur, mereka bekerja sama. Kita tidak punya tempat di Jiangdong. Pergi, hari ini aku akan membangunkan langit biru untukmu dan seluruh Jiangdong. Membangun kembali keadilan. Ren Zentian. Ligang ini, bawahanmu yang korup. Menyalahgunakan kekuasaan, menghina nyawa manusia, inikah Jiangdong makmur yang kau bicarakan? Ada hal seperti ini, tuanku, aku akan bawa tim penyelidikan Jiangdong. Membersihkan korupsi. Tunggu kedatanganmu. Lin Fan, lihat baik-baik, dokumen tender ini. Sudah ditentukan untukku, siapa lagi yang berani protes? Aku. Kau? Lalu apa? Lin Fan, jangan carry perhatian di sini. Coba lihat dirimu di cermin. Apa hakmu mempertanyakan ini? Suaoyu, selama aku tidak setuju hari ini, kau tidak bisa mengambil grup Dawan. Bisa kukatakan, kalimatmu ini meragukan. Penyalahgunaan kekuasaan, memutarbalikkan fakta, tuduhan ini masih ringan. Berani sekali, Lin Fan. Tahukah kau menyurat hukum Dasya, menghina pejabat? Apa hukumannya? Tuan Li, tahukah kau menurut hukum besi Daxia? Koruptor sepertimu, apa hukumannya? Hakimi aku. Aku pejabat tinggi berkuasa. Tak ada yang bisa menghakimiku. Masih mau kabur? Bagaimana menenggani mereka? Criminal Lin Fan. Mencemarkan nama pejabat, menghasut rakyat, hukum di tempat. Sayap, lihat baik-baik di Jiangdong ini. Akibat berani mengganggu ayah angkatku Ligang, seperti ini. Si Li. Kau akan menyesal. Menyesal? Di Jiangdong, Akila Langit. Orang yang bisa membuatku menyesal. Belum lahir. Tangkap. Tunggu. ICPC bertugas, semua orang, ikuti investigasi. Lin Fan, apa yang terjadi? Duduk dan saksikan pertunjukannya. Baru dapat kabar, ada yang bilang di sini ada korupsi. Mohon ikut kami, untuk membantu penyelidikan. Masak sih, Pak Polisi? Kami semua warga baik yang taat hukum. Kalian ini tim anti korupsi. Ngapain menyelidiki kami? Menurut pelapor. Wakil Gubernur Ligang korupsi dan manipulasi. Buktinya jelas. Mohon ikut kami, untuk membantu penyelidikan. Baru saja kau bilang ayah angkatku. Bukan. Yang mulia Ligang Li? Aku peringatkan kau. Makin bol sembarangan, tapi pakira jangan asal. Kau harus tahu. Ini wilayah siapa? Kau bisa diam. Tapi ingat, mulai sekarang. Setiap kata yang kau ucapkan akan jadi bukti di pengadilan. Ayah, tolong atasi mereka. Ini pemberontakan. Yang mulia Li, buktinya jelas. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Mari ikut kami. Tim anti-korupsi Jiangdong. Wah, berani sekali menyelidikiku. Yang mulia Li. Buktinya jelas, mohon kerjasamanya. Buktinya jelas. Apa bukti kalian? Yang mulia Li, di acara tender ini ada kamera. 360 derajat tanpa blind spot. Jangan ngotot deh. Rupanya kalian sudah rencanakan jebakan untukku. Kalian kuma anak bawang berani makam-makam dengan pejabat tingkat 3? Aku akan hukum kalian karena melawan atasan. Yang mulia Li. Ini surat penangkapan langsung dari gubernur. Mohon ikut kami, untuk membantu penyelidikan. Kalau aku menolak, apa yang bisa kau lakukan? Sudah kubilangkan ini ada konspirasi. Semuanya jangan bergerak. Pak Polisi, kau mengeluarkan pistol ya? Sini ku bantu bidik jantungnya, mati seketika. Bawa-bawa kartu anjing. Lupa diri ya? Aduh. Aku sarankan kalian pikir matang-matang. Kalian harus tahu, Jiangdong ini milik siapa. Ini wilayah siapa. Sekarang bawa anak buahmu pergi dari sini. Nggak mau pergi? Bagus. Kalau begitu tinggalkan nyawamu. Justru kau yang harus tinggalkan nyawa. Tangkap semuanya. Yang mulia, dengar penjelasanku. Dengar dulu. Ligang, kau benar-benar nekat. Yang mulia, di saku saya ada kartu ban. Hadiah dari Suaoyu itu. 3 miliar itu tak kusentuh sedikit pun.
Tak ku sentuh sedikit pun. Ayah, ini namanya habis manis sepa dibuang. Bukannya itu permintaanmu? Jam kau. Siapa ayah angkatmu? Jam. Sebagai pejabat tingkat 3. Tidak menghormati hukum negara dan menentang investigasi. Ini adalah kejahatan pertama. Anda menyalahgunakan kekuasaan. Berbuat sewenang-wenang. Ini adalah kejahatan kedua. Bersekongkol dengan keluarga Su untuk mengeruk keuntungan pribadi. Kejahatan ketiga. Apakah Anda mengakui kesalahan? Tuan, mohon perbankan dengan pajak. Anda harus pertimbangkan dengan bijak. Tim investigasi, siap. Bawa tersangka utama Ligang Suaoyu. Pergi untuk menunggu persidangan. Baik, Tuan. Tuan. Tuan, mohon perbankan dengan pajak. Tuan, pertimbangkan dengan bijak. Tuan pergi, Tuan. Tuan, pertimbangkan dengan bijak. Proyek Plaza Dawan sangat penting bagi rakyat Jiangdong, tidak boleh gagal. Belakangan ini, saya bolak-balik untuk urusan ini, dan sudah ada keputusan di hati. Sekarang saya mungkin, pemenang tender Plaza Dawan adalah Grup Xiao Qinghe. Saya, Istri, Ligang benar dalam satu hal. Grup Kiao, proposal terbaik adalah milikmu. Meskipun grup Kiao kecil, tapi beberapa tahun ini berorientasi pada rakyat. Reputasinya sangat baik. Apalagi, dijamin oleh kredibilitas 100 tahun. Serahkan Plaza Dawan kepada grup Kiao. Naonya Qinghe, rakyat Jiangdong. Bisa tenang sekarang. Tuan, apakah Anda benar-benar percaya pada keluarga kami? Saya percaya padamu, dan orang di belakangmu. Tuan Ren, demi keadilan, mari tender ulang. Qinghe, cetak ulang proposal tender. Untuk dilihat oleh gubernur. Masuk akal. Hebat, benar-benar memenangkan Plaza Dawan. Qinghe, selamat ya. Kami pergi dulu. Dadah. Lin Fen, cepat pulang. Beritahu orang tua. Jangan pergi. Kalian mau apa? Salah paham, kami dari Hansong Real Estate. Untuk proyek Plaza Dawan, kita bisa kerja sama lebih banyak. Boss Chow, saya, mewakili Tiangyang Culture. Kedepannya mari bekerja sama untuk menang bersama. Oh, tenang saja, kami terbuka untuk kerjasama dengan semua pihak. Mari bergandengan tangan, membangun Jiangdong bersama. Bergandengan tangan, menang bersama. Ayo pergi. Wei, kamu masih di sini? Grup Kiao menang tender. Aku harus tinggal untuk ucapan selamat. Bukan kan? Kamu bukan? Karyawan berjasa Suaoyu, sengaja tinggal di sini. Untuk lihat kakakmu dipermalukan. Aku? Kakak, urus dia. Halo, ini bos Kiao dari grup Kiao. ayah, apa ini? Wah, Boss Chow. Dokumen tender Plaza Dawan sudah dikirim ke keluarga Kiao. Kakekmu memutuskan untuk secara resmi mengangkatmu sebagai Presiden Direktur Grup Kiao. Cepat bawa Lin Fen pulang. Baik, kami segera kembali. Baik. Kakak, tunggu aku dong. Ayah, tidak baik. Plaza Dawan Diambil oleh keluarga Xiao. Omong kosong. Wakil Gubernur Li sudah menerima banyak keuntungan. Bagaimana bisa grup Kiao mengambilnya? ITU Xiao Qinghe. Dan sampel Lin Fan, Main Lisik. Mereka mengundang Gubernur Ren. Membawa Wakil Gubernur Li dan kakak laki-laki pergi. Industri keluarga Su juga banyak yang hilang. APA. Mereka keterlaluan. Ayah, kau harus balas dendam untuk keluarga kita. Balas dendam untuk kakak laki-laki. Jika tidak balas dendam, aku tidak pantas disebut manusia. Ini adalah panah Chuan Yun dari gerbang Blood Prison. Tapi ayah, Kapten Kuo dari Blood Prison ini. Dia menerima uang tapi tidak bekerja. Apa artinya gerbang Blood Prison Jiangdong? Ini adalah gerbang Blood Prison Daxia. Elder Lay Member Kangku. Satu panah Chuan Yun. Ribuan pasukan datang membantu. Setelah besok, Keluarga Kiao tidak akan ada lagi. siapa yang menembakkan panah Chuan Yun? Kakak, kita satu tim. Pergi sana. Dua pahlawan, ini adalah panah Chuan Yun. Yang diberikan Elder Lei kepadaku. Dia menyuruhku menyalakannya. Saat dalam keadaan sangat darurat. Ini adalah wakil Elder kedua gerbang Blood Prison Daxia. Kakak, Shimen Bao Bao. Diutus oleh Elder Lei untuk datang. Oh. Ternyata kakak Shimen Bao Bao sudah lama mendengar namamu. Apa kakak Bao Bao? Kakak, Shimen Bao.
Kupingmu tersumbat bulu babi ya? Jangan bicara yang tidak perlu. Aku bisa membunuhmu, percaya tidak? Kepala keluarga Su, ada apa? Kakak Bao, ini keluarga Kiao di Jiangdong. Menantu Lin Fan ini, dia menjebak anak selengku. Melukai anak keduaku, dan membuat keluarga Su kami hancur. Kakak Bao. Hapus keluarga Kiao dan Lin Fan dari Jiangdong. Hapus tidak perlu buru-buru. Tapi, bisa beri mereka pelajaran. Ayah benar-benar meremehkanmu. Ambil Ali Plaza Dewan. Segera menjadi CEO wanita nomor 1 di Jiangdong. Lin Fan, cepat cari pekerjaan yang benar. Jangan setiap hari nempel terus sama King Hee kita. Bu, jangan bilang begitu lagi. Kali ini, berkat Lin Fan. Sudahlah. Aku lihat sendiri di tempat kejadian. Katanya Burkit orang penteng di belakang kakak. Kak, siapa orang di belakangmu? Siapa lagi kalau bukan aku? Lin Fan, kamu belum minum aja udah mabuk. Sudah. Hari ini King Hee menang proyek Plaza Dawan. Keluarga Kiao bisa bangkit lagi. Aku umumkan mulai hari ini. King Hee resmi jadi CEO grup Kiao. Terima kasih atas kerjaan kakek dan keluarga Kiao. Aku dan Lin Fan tidak akan mengecewakan. Berselang. Gawat. Semua pabrik grup kita dibakar orang. Aduh, apalagi ini? Semua peralatan, semua bahan baku, hangus jadi abu. Lebih dari 90% material bangunan musnah. Sial. King Hee baru menang tender Plaza Dawan. Kalau pabrik tidak bisa kirim tepat waktu, uang ganti rugi saja. Bisa bikin kita bangkrut. Kakak, Ya Tuhan. Kenapa kau perlakukan keluarga Chow tidak adil seperti ini? Keluarga Kiao baru saja mau membaik. Siapa yang tega melakukan ini? Kak, kamu baru jadi CEO. Jangan-jangan. Xiao Qinghe. Maksudku Bos Chow. Pesta api di pabrikmu cukup meriah ya? Su Ziheng, dasar pengecut. Cara-cara kotor. Kiao King Hee, ini namanya balas dendam. Hari ini cuma peringatan. Dalam satu hari. Serahkan Lin Fan Terikat ke keluarga Su. Besok keluarga Kiao tamat riwayatnya di Jiangdong. Kamu, Tamat riwayat di Jiangdong. King Hee, ini sebenarnya apa yang terjadi? ini balas dendam keluarga Su. Mereka bilang, harus menyerahkan Lin Fan. Kalau tidak, keluarga Kiao akan dihapus dari Jiangdong. Ya udah serahkan aja Lin Fan. Wei, kamu ngomong apa sih? Wewe benar. Kamu kirim saja Lin Fan itu. Agar keluarga Kiao kembali damai. King Hee, sekarang kamu adalah CEO grup Kiao. Kamu harus bertindak demi kepentingan yang lebih besar, King Hee. Warisan ratusan tahun keluarga Kiao tidak boleh hancur di tanganku. Sekarang kamu CEO grup Kiao, terserah kamu. Aku, King Hee. Para sesepuh, jangan menyulitkan King Hee. Aku, Lin Fan, bertanggung jawab atas perbuatanku. Dalam sehari, aku akan membuat keluarga Su lenyap dari Jiangdong. Kuorongkang, kumpulkan cabang Jiangnan. Tangkap Su Ziheng. Lin Fan. Lin Fan ini, saat genting, langsung kabur. Benar, bagaimana keluarga Kiao bisa merekrut sampah seperti ini? King Hee. Kirim saja Lin Fan itu ke keluarga Su. Ibu akan carikan yang lebih baik untukmu. Bagaimana? Lin Fan adalah suamiku. Aku tidak bisa mendorongnya ke dalam lubang api. Kalian jangan panik, biar aku pikirkan lagi. Sudah begini, masih ada apa lagi, King Hee? Hari ini lebih baik kamu punya solusi. Kalau tidak, kami akan ikat kamu dan Lin Fan. Dan pergi minta maaf ke keluarga Su. Kakek, aku cucu kandungmu. Tidak perlu ikat, aku sendiri yang akan temui Su Ziheng. Gadis ini benar-benar bodoh. Su Ziheng. Mana orangnya? Lapor, Tuan, baru dapat kabar, Nyonya. Pergi sendiri menemui Su Ziheng. Bahaya, King Hee dalam bahaya.
Su Xiao. Kamu buta? Tidak lihat aku sedang sibuk? Jian Gan. Pergi. Ching He. Datang. Sudah datang. Barengan saja. Su Ziheng, bisakah kamu lepaskan keluarga Kiao? Lepaskan keluarga Kyo boleh. Tapi lepaskan kamu. Tidak bisa. Boss Chow berwibawa. Ayo. Berhenti. Masuk tanpa izin ke rumah Su. Mau mati ya? Minggir. Gue cari istri gue. Cari istri? Jadi lu yang dari keluarga Kiao. Si sampah Lin Fen itu ya? Sium itu lagi. Lagi urusan di dalam. Silsai baru lu datang. Mau mati ya? Mau mati. Gue emang mau mati. Lu si sampah bisa apa? Ah. Lepasin gue. Lin Fen gak bakal biarin lu. Bangsat. Gue jadi begini karena dia. Hari ini lu harus ganti rugi sama tubuh lu. Pergi. Lin Fen tolongin gue. Lin Fen, Hari ini dewa aja gak bisa selamatin lu. pergi sana. Su Ziheng. Hari ini hari kematian lu. Lin Fen. Si Anjing Hila Masi Barani Datang Kari Mati? Lu bener juga. Gue dateng buat ngasih lu mati. Ngasih gue mati? Lu layak? Brengsek sepertimu yang berani dan jahat. Semua orang berhak menghukummu. Cepat bawa gue pergi. Hihi. Baru aja masuk villa keluarga Su, mau melawan gue lagi. Mau bawa pergi cewek yang gue mau, lu bisa kabur? Dan lu si Kuo, gue kasih tahu jujur. Sekarang backingan gue adalah wakil ketua gerbang Black Prison. Kakak 11 men bau-bau, dia sebentar lagi dateng. Shi Men Bao. Terus kenapa? Pinteran, langsung. Sujud dan hormat, nanti. Kakak elf men bau-bau dateng. Satu jari aja bisa bunuh lu. Bukan cuma 11 menbau gak dateng. Bahkan kalau dia dateng, lu tetap mati. Ye jia olong. Oh, and Heather. Bunuh dia. Berhenti. Hah? Cuma kalian? Cuma kalian berapa orang? Satu-satu dihitung. Nyalakan lampu. Kakak Bao, ini dia si anjing gila. Bantuin gue bunuh dia. Sama si Kuo ini. Demi melindungi anjing gila ini, dia sama sekali tak menganggapmu. Santai saja. Kuo Rongkong, berani sekali kau. Bahkan aku pun tak dihiraukan. Bukannya kau hebat? Kenapa jadi baisu, Techua Shimen? Urusan hari ini tak ada hubungannya denganmu, lebih baik jangan ikut campur. Agar tak kinagatanya. Apa katamu gua? Kau bilang Kak Simen Bau-Bau bakal kena getahnya sendiri? Siapa kau ini? Berani-beraninya berlagak.
Di depan Kak Simen Bao-Bao. Guo Rongkang. Mengingat kita sama-sama murid Blood Prison. Hari ini, asal kau berlutut dan minta maaf padaku. Lalu serahkan semua hartamu, aku bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. TAPI. Si sampah ini, hari ini pasti mati. Guo Rongkang, dan anjing sialan ini. Tak menyangka kalian juga ada hari ini, kan? Bukannya kalian selalu ingin membunuhku? Ayo, ayo, ayo. Ayo pukul aku. Ayo. Aduh. Kau berani memukulku. Sudah kupukul, mau apa? Hari ini kau yang memaksaku membantai. Orang-orang siap? Berani kau, Guo Rongkang. Rupanya hari ini. Kau mau melawanku demi sampah ini? Dengan apa kau melawanku? Kau punya kemampuan? Hanya denken. Beberapa orang tak berguna ini, bisa hentikan orangku? Simen Bao, jangan terlalu sombong. Aku mungkin bukan lawanmu. Tapi Tuan Mei Gue. Bisa dengan mudah mengatasi MU. Hahaha. Sue Megui itu apa? Aku adalah Santo keempat Blood Domain, anak angkat. Lei Qianjue di bawah Baihu. Hahaha. APA. Anak angkat? Beraninya kau. Blood Prison jelas melarang Membentuk klik pribadi. Kau berani abaikan aturan? Guo Rongkang. Dengan hack APA kau menyituku? Bukannya kalian juga Membentuk klik pribadi? dulu saat Raja Blood Prison masih ada. Sue Megui memang orang penting. Tapi kini tahta sudah hilang 3 tahun, hidup mati tak jelas. Sue Megui paling-paling cuma. Anjing kehilangan rumah. Kau pikir aku takut padanya? Sudahlah. Aku tak mau buang waktu. Hari ini kau punya dua pilihan. Mati di sini. Atau keluar dari gerbang darah neraka. Kau tidak berhak memutuskan. Kau benar, memang aku yang berhak. Kalau begitu, matilah kalian. Berhenti. Besar sekali mulutmu. 11 Menbao, kau hanya seorang wakil ketua dari gerbang darah neraka. Berani sekali kau bicara seenaknya. Tuan Mei Gue. Akhirnya kau datang. 11 Menbao ini, terhadapmu dan sang pemimpin, sering kali bicara tidak sopan. Jangan lepaskan dia. Shimen Bao. Tidak menyangka Tuan Megui akan datang, ya? 11 Menbao, sebagai wakil ketua. Berani melawan atasan, apa hukumannya? Humph. Hukumanku bukan urusanmu. Sue Megui untuk mengajariku. Kau siapa? Raja Dar Neraka. Sudah hilang selama 3 tahun. Kau hanyalah anjing liar yang kehilangan tuannya. Sedangkan ayah angkatku, Lei Qianjue, akan menjadi raja di masa depan. Kurang ajar. Raja Dara Neraka hilang, dia tetap Raja Dara Neraka. Lei Qianjue pun harus tunduk. Kau memang anjing sisha. Tapi APA gananya? Raja darah neraka, 3 tahun tanpa kabar. Ayah angkatku Lei Qianjue Akan menjadi raja darah neraka. Niat jahat. Cari mati. Kekuatan Tuan Megui memang hebat. Ada peningkatan. Bajingan Kessel, berani tidak hormat pada Raja Dara Neraka. Tikus, berani bergerak, kuhabisi nyawamu. Bahkan 11 Menbao kalah. Kau masih tidak menyerah? Ingin mati? Dasar sampah tidak berguna. Tulang lunak. Shi Menbao, masih ada yang mau kau katakan? Hari ini aku mengaku kalah. Tapi jangan lupa, aku adalah anak angkat. Lei Qianjue di bawah konstelasi macan putih. Berani kau mengkebat pedang padaku? Kau pikir dengan menyebut Lei Qianjue bisa mengancamku? Aku akan melepaskanmu? Bukan ancaman. Aku hanya ingin memperingatkanmu, ayah angkatku. Pasti akan menjadi raja darah neraka. Kau membunuhku hari ini. Kalian semua akan membayar mahal. Bayaran apa? Tuan. Hei,
Biarkan dia bicara. Shue Mei Gui. Kita berdua sesama anggota gerbang darah neraka tanpa pemimpin. Pasti harus ada yang menegakkan keadilan, melihat seluruh gerbang darah neraka. Hanya ayah angkatku yang layak menduduki posisi ini, ayah angkatku. Pasti akan menjadi raja darah neraka, lalu kau nanti. Tidak perlu mencari pelindung? Omong kosong, menyesatkan dengan kata-kata. Tuan, bagaimana menghadapi pengkhianat ini? Gerbang darah neraka sampai seperti ini. Memang tanggung jawabku. Tanggung jawabmu? Apa hubunganmu dengan gerbang darah neraka? Kau terlalu menganggap dirimu penting, hari ini meski aku mati. Akan kubawa kau sebagai teman. Hari ini aku, mewakili Tuan membersihkan gerombolan. Tuan, Shue Mei Gui. Kau gila jadi anjing? Mengakui sampah sebagai tuan. 11 Membao, kau sebagai wakil tetua gerbang darah neraka, bahkan Tuan ada di sini. Kau masih berani lansang? Dia adalah raja darah neraka. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagiku. Ini raja darah neraka? Kau benar-benar Raja Darah Neraka? Kau tidak mati? Kalian para pengkhianat saja belum mati. Bagaimana mungkin raja mati? Lapor Tuan, penyelidikan pengkhianat gerbang darah neraka yang Tuan perintahkan. Sudah ada petunjuk. Katakan. Bawahan calon menyelidiki, pengkhianat di gerbang darah neraka. Diduga terkait dengan Lei Qianjue. Memiliki hubungan yang rumit. HMPH, kalian berdua bodoh. Percaya diri saja, buang kata diduga. Kejadian tahan lalu. Adalah perbuatan ayah angkatku. Shi Menbao, APA yang kau tahu sipat katakan. HMPH, tidak takut memberitahumu, ayah angkatku. Sekarang Tela, memasuki realm Raja Perang. Menyelam ke langit masuk ke bumi, tidak ada yang tidak bisa. Realm Raja Perang? Hahaha. Sekarang baru tahu takut? Sudah terlambat. Tahun lalu ayah angkatku bisa membuatmu setengah mati. Sekarang beliau sudah meningkat kekuatannya. Dia sudah jauh berbeda, di belakangnya masih ada yang disanjung oleh semua makhluk. Menjadi sandaran. Dengan apa kau melawan ayah angkatku? Kurang ajar. Apa aku salah? Jangan bicara dia sudah. Menjadi pengecut selama 3 tahun, mungkin sudah jadi orang lumpuh. Bahkan di puncak kejayaannya, dia pasti bukan lawan ayah angkatku. Awalnya ingin memberimu kesempatan untuk bertobat. Ini kau yang cari. Selamat Tuan sudah pulih kekuatannya. Sekarang mari bicara tentang urusanmu. Berlutut. Lin Fan. Aku salah, maafkan aku. Salah-salah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidak akan carry masalah dengan keluarga Chow lagi. Aku salah maafkan aku. Keluarga Su telah menyebabkan banyak kerugian pada keluarga Kiao. Gabungkan keluarga Su dengan keluarga Kiao. Tuan, bagaimana dengan anggota keluarga Su? Bawahan menjadi. Tuan, bagaimana dengan Lei Qianjue? Bertindak saat ada kesempatan, jangan sampai ketahuan. Lin Fan, aku. Kalian keluar dulu. Ya. Ban Gun. Pergi. Tolong aku. King He. Lin Fan, aku panas. King He jangan bergerak. King He. Kalau kau terus begini, aku tidak bisa menahan diri. Kau suamiku, kenapa harus repot-repot? Elder Lei, kau sudah bersabar 3 tahun. Lin Fan masih belum ada kabar, sudah waktunya kan? Kesabaran kecil mengacaukan rencana besar, Elder Lei, kau masih punya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Di belakangmu ada sosok seperti itu. Sekaranglah saatnya dinobatkan sebagai raja, besar-besar-besar. Elder Lei, tidak baik, ada masalah besar. Tonam, tidak tahukah kami?
sedang berdiskusi dengan Elder Lei, terburu-buru. Tidak sopan, para Elder, benar-benar ada masalah besar. Apa cepat katakan? Elder Lei, Anda. Wakil Elder kedua dari Black Prison Gate kami. Anak angkat Anda 11 Menbao, di Jiangdong dibunuh oleh. Manan to keluarga Chow ITU, APA? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu, saat itu. Shui Mei Gui Dan. Kurongkang ada di sini. Aku cuma nebak-nebak aja. Aku nebak itu. Menantu keluarga Kiao diduga adalah Raja Penjara Darah yang hilang selama 3 tahun. Raja Penjara Darah ternyata muncul kembali di dunia. Elder Lei, Raja Penjara Darah muncul kembali. Kita harus bagaimana? Jangan-jangan dia mau menyelesaikan urusan dengan kita? Di saat seperti ini, Anda masih mau dinobatkan jadi Raja? Cekat APA? Elder Lei, Anda sudah punya strategi? Tanpa strategi yang sempurna. Mana mungkin aku gegabah dinobatkan jadi Raja? Qinglong. Cepat berangkat untuk menjemput. Di sana sudah kukirim orang untuk menangani Lin Fen. Sayap. Hai King Hee, aku sebentar lagi sampai di hotel mewah. Bagus. Pembangunan grup Dawan masih perlu bantuan dari grup Su. Tentu saja tidak masalah. Bisa ikut serta di Plaza Dawan. Itu berkat kebaikanmu. Aku traktir makannya. Kamu bilang kamu bantu aku, malah kamu yang traktir? Aku jadi malu nih. Kita kan sahabat, ngapain sungkan? Oh ya, pastikan ajak suamimu ya. Ngajak dia ngapain? Ada keperluan? Enggak, cuma penasaran aja, dia punya daya tarik apa. Sampai bisa cocok sama King Hee kita. Oke, nanti ketemu ya. Oke, nanti ketemu. Ada apa sih? Seneng banget. Kamu tahu kan Plaza Dawan, keluarga Kiao. Nggak bisa selesain sendiri, tapi sahabatku. Su Yue, grup mereka. Mau bantu kita bareng-bareng. Wah, bagus banget. Cepat ganti baju, nanti dia traktir kita berdua makan. Oke. Yule, King Hee, lama tidak berjumpa. perkenalkan, ini. Lin Fan, Kalian pernah ketemu sebelumnya kan? pernah ketemu waktu lelang. Cepat duduk, makanan bisa dingin nih. Duduk. Pesan banyak makanan enak. Wah, boros banget. Kita kan lama nggak ketemu, makan yang banyak ya. Kemarin kan kamu bilang pengen kenalan sama pacarku. Kami tidak mau lagi. Sudah lama tidak bertemu, apakah kamu sudah punya pacar? Sudah lama tidak bertemu, ayo kita minum bersama. Baiklah. Tunggu sebentar, Nona Su, anggur merahmu ini. Sepertinya ada yang tidak beres. Lin Fan, APA maksudmu? Ini adalah Romane Conti, harganya puluhan juta per botol. Apa yang tidak beres? Yule, jangan marah. Lin Fan tidak bermaksud begitu. Lin Fan, aku tahu kamu sebagai menantu yang tinggal di rumah mertua. Tidak bisa makan enak di rumah, jadi kamu harus minum lebih banyak. Mungkin ini satu-satunya kesempatan dalam hidupmu. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang menyuruhnya bicara sembarangan? Sudahlah, begini saja. Aku akan minum dulu, HPH. King Hee. Diam saja ngapain? Benar-benar anggur yang enak. King Hee. King Hee, kamu kenapa, King Hee? Lin Fan. King Hee, maafkan aku melakukan ini. Karena terpaksa. Jika aku tidak melakukan ini, orang tuaku akan tewas. Aku mohon, kasahanlah, lepaskan orang tuaku. Aku akan melakukan apapun.
Benar-benar apa pun. Ini adalah sahabatmu, suami Xiao Qinghe. Lin Fen, lihatlah tubuhnya. Apakah ada lain ini? Bawa dia menemuiku. Ini adalah suami King He. Aku mengikatnya. Kamu bisa berpikir lebih lama, tapi orang tuamu. Mungkin tidak bisa menunggu lama. Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Apa yang harus dilakukan? Ini adalah obat buatanku. Campurkan obat ini ke dalam anggur, tunggu sampai dia pingsan. Bawa dia ke sini, orang tuamu bisa pergi. Baik, aku setuju. Jangan pedulikan kami, cepat pergi. Ah, Lin Fen, kenapa kamu tidak pingsan? Obat bius ini, aku sangat familiar. Sedikit obat seperti ini tidak akan memengaruhiku. Cari API yang aku ketahui tadi. Kamu dengar semuanya? Kamu sebagai sahabat terbaik King He. Tapi malah menjebaknya dan melakukan hal keji ini. Sebenarnya aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tapi melihatmu berbakti pada orang tua, kali ini aku akan memaafkanmu. Jangan sampai terulang lagi. Lin Fen, terima kasih sudah mengerti kesulitanku. Tapi meskipun kau memaafkanku, para penjahat itu tidak akan memaafkan orang tuaku. Jika orang tuaku mengalami nasib buruk, lalu apa lagi yang harus kusayangi di dunia ini? Kau mau apa? Ikat aku. Bawa untuk menebus mereka. Kau mau membantuku menyelamatkan orang tuaku? Ambil ini. Cepat pegang, sebelum aku berubah pikiran. Orang yang kalian cari sudah kubawa. Ler, itu kau? Yule, cepat selamatkan kami. Ayah, Yulai, ibu, kalian sudah menderita. Apa yang Anda janjikan? Sudah kulakukan, kenapa masih tidak dilepaskan? King Long. Tak kusangka setelah 3 tahun, kau masih tetap bebal. Aturan gerbang neraka darah, sudah lupa? Melihat raja masih tidak bersujud? Sujud pada siapa? Padamu, tuanku yang baik? kau benar-benar pikir kau masih raja neraka darah 3 tahun lalu. Sekali perintah Semua tundak? Jujur saja. Sekarang neraka darah sudah menjadi wilayah Elder Lei. Tidak sampai 3 hari, raja baru akan dinobatkan dan aku akan naik jadi elder utama. Dan kau tidak akan sempat melihat hari itu. Kalian para pengkhianat, saat aku tidak ada. Langsung berencana merebut kekuasaan. Sepertinya sudah waktunya aku kembali memimpin neraka darah. Dan memberantas pengkhianat dengan tanganku sendiri. Kau, jangan kira aku tidak tahu. Selama 3 tahun menghilang, kekuatanmu hilang. Sekarang membunuhmu. Semudah bernapas. Lin Fen, dulu mungkin. Kau masih bisa melawanku, tapi sekarang, Kau tidak ada artinya. Berisik. Lin Fen, mengingat persahabatan kita dulu, hari ini. Aku akan mengantarkanmu ke akhirat dengan tanganku sendiri. Lin Fen Jia Caber. Kalau tidak dilepaskan, bagaimana bisa menemukan dalangnya? Ini namanya taktik memancing musuh keluar. Sue Meigui. Segera panggil pengawal neraka darah. Besok pagi bersama Kurong Kang. Bertemu di keluarga Kiao. Ibu, Elder Lei, setelah hari ini, Jiangdong tidak akan ada ancaman lagi. Anda bisa tenang, dinobatkan sebagai raja. Tahukah Anda ada istilah yang disebut? Kesimpulan akhir? Elder Lei, maksud Anda. Tunggu Qinglong membantu anak itu menitap hari-hari. Maka bersiaplah untuk dinobatkan. Bagus sekali, nanti Qinglong akan menjadi pelindung utama Anda, dan saya juga bisa menjadi elder besar. Buruk, dia kembali.
Bukankah Anda pergi untuk kesimpulan akhir? Kenapa terlihat begitu compang-camping? Jangan-jangan dia yang menutup peti mati untukmu? Diam. King Long, apa yang sebenarnya terjadi? Dia kembali. Siapa? Siapa yang kembali? Jelaskan dengan jelas. Elder Lei. Apa King Long ketakutan sampai tidak bisa bicara? Qinglong, apa yang sebenarnya terjadi? Dia kembali, sangat menakutkan. Elder Lei, itu adalah Raja Penjara Darah, Lin Fen. Dia benar-benar muncul di Jiangdong, dan kekuatannya tak terukur. Setidaknya mencapai level Raja Marshal. APA. Kekuatannya pulih. Selesai. Sekarang dia. Pasti akan mencari kita untuk menghitung. Elder Lei, apa yang harus kita lakukan? Diam. Tekat. Bagaimana bisa mencapai prestasi besar? Meskipun dia pulih ke level Raja Marshal. Apa yang bisa dia lakukan? Kekuatan saya. Dengan bantuan orang itu, sudah melampaui. Di atas Raja Marshal, setengah langkah ke level Kaisar. Elder Lei Habit. Ternyata Anda benar-benar menyembunyikan kemampuan. Kau pikir saya Lei Qianjue? 3 tahun ini hanya makan gaji buta? Elder Lei, lalu apa? Yang harus kita lakukan selanjutnya? Lin Fen. Jika dia terus bersembunyi, biarkan saja. Sekarang dia muncul. Jangan salahkan saya jika saya mengabisi. Barry Parenta. Upacara penobatan besok akan tetap dilaksanakan. Dan undang para tokoh terkemuka Daxia untuk menyaksikan penobatan saya. Selamat, Yang Mulia. Yang Mulia, bagaimana dengan Lin Fen? Penobatan saya. Tidak lengkap, tanpa Lin Fan. Suruh kepala keluarga Su Jiangdong mengirim undangan. Undang dia untuk mati besok. Baik, lakukan. Saya juga akan mengundang orang penting itu untuk hadir di upacara penobatan besok. Benar, terserah Anda. Oh tidak. Temanku, Temanmu, kenapa aku yang harus menjaganya, Kak? kamu buruan cari pacar. Lihat bajunya. Kamu bilang gimana biar romantis? Udah nggak ada. Lin Fan, ajalmu sudah tiba. Paman Su, kenapa kamu datang? Kenapa aku datang? Lin Fan Xiaolan. Membuat keluargaku hancur, istri dan anak pergi. Hari ini, aku akan membuatmu tahu apa itu balasan. Kepala keluarga Su, tak kusangka kamu yang lolos ini. Berani berbuat onar di keluarga Kiao. Buka lebar-lebar matamu. Lihat baik-baik. Kilyargasu. Didukung oleh Elder Besar Blood Prison. Lei Qianju. Hari ini dinobatkan sebagai raja. Beliau mengetahui penderitaan keluarga kami, khusus mengutusku ke rumah suamimu. Mengundangmu untuk mati. Lei Qianjue adalah petarung puncak yang mendominasi Daxia. Kabarnya Lei Qianjue kejam dan tak berperasaan. Kini dinobatkan sebagai Raja Blood Prison. Itu gila. Lin Fen, cepat ikut aku ke luar negeri. Tunggu sampai keadaan aman baru kembali. Mau lari? Sudah terlambat. Di seluruh Dacia. Tak ada satupun yang bisa lolos dari cengkeraman Elder Lei. Lei Qianjue kecil, berhayal jadi raja? Selama aku masih hidup, Lei Qianjue itu tak akan pernah bisa menang. Lin Fen, kamu pikir kamu siapa? Siapa aku? Aku adalah pencabut nyawa Lei Qianjue, Raja Blood Prison Daxia saat ini. Lin Fen, Kamu demam sampai ngigau ya? Kalau kamu raja blood prison, mana penjaga utamamu? Shui Mei Gui. Kurang ajar. Menghadap Raja Blood Prison. Semua murid Blood Prison telah berkumpul. Mohon perintah jangan. Kepala keluarga Su, masih ada keraguan? kamu ternyata adalah Raja Blood Prison yang legendaris. King He. Awalnya aku ingin terus menjelaskan padamu, tapi aku tidak pernah menemukan kesempatan. Aku takut kamu akan terlibat dalam badai ini. Hari ini, Tetua Besar Lei Qianjue berencana merebut kekuasaan dan ingin dinobatkan. Aku harus kembali ke penjara darah. Untuk membasmi pengkhianat demi langit, ini menyangkut keselamatan seluruh Daxia. Kamu harus menungguku kembali. Aku mungkin tidak mengerti perseteruan di dalam gerbang penjara darah. Tapi aku tahu sebagai suami istri, kita harus menghadapi segala masalah bersama. Aku akan pergi bersamamu. Kakak ipar, aku juga ikut. Lin Fan, Kamu harus tahu, Tetua Lei sudah setengah langkah menuju Kaisar.
Kalau kamu pergi, sama saja bunuh diri. Ayo pergi. Waktu penobatan Tuan sudah tiba. Jangan buru-buru. Masih ada satu tamu penting. Jangan-jangan Tuan menunggu Lin Fen? Menurutku tidak perlu menunggu, sudah jam segini mereka belum datang juga. Pasti takut mati. Siapa bilang aku tidak berani datang? Lin Fen, kupikir kamu takut mati jadi tidak berani datang. Tak disangka kamu masih punya nyali. Ini wilayahku, kenapa aku tidak berani datang? Lagi pula, bukankah Tetua Lei mengirimiku undangan untuk menghadiri kematianku? Kalau begitu aku juga akan mengantarnya ke liang kubur. Lin Fan, 3 tahun lalu aku bisa membuatmu terluka parah, hampir mati dan jatuh dari singgasana. Hari ini kamu berani menerima undangan untuk mati. Kalau begitu mari kita selesaikan. Hari ini, antara kau dan aku. Tak hanya menentukan siapa yang lebih kuat, tapi juga hidup dan mati. singgasana penjara darah. Harus ditentukan sekali untuk selamanya. Lei Qianjue, dunia persilatan bukan hanya tentang pertumpahan darah. Jika kamu menyerah sekarang, aku masih bisa memberimu kehormatan. Lin Fan, kamu sudah takut? Kalau takut, lebih baik potong sendiri keempat anggota tubuhmu, aku bisa memohon Tuan untuk mengampuni orang-orang di sekitarmu. Sepertinya kalian sudah bulat tekad, jangan salahkan aku jika tidak mengingat persahabatan masa lalu. APA Pontekat kami, selama Tuan ada di sini. Kamu pikir bisa membuat keonaran apa? Pengkhianat. Jangan Lankang. Tuan Megui. Seumur hidupku, yang paling kubenci adalah orang-orang yang tidak setia seperti ini. Izinkan aku membersihkan gerbang darah dari pengkhianat dan kejahatan. Gorongkang yang hebat, kalau Kau ingin jadi yang pertama mati, aku akan mengabulkannya. HMPH, jangan terlalu tinggi hati dengan kekuatanmu. Bawahanku Ye Jiaolong sudah cukup untuk menghadapimu. Tuan Megui, maafkan aku yang terlalu ingin membersihkan pengkhianat. Biarkan Yi Jiaolong yang pertama bertindak, jika kalah. Aku akan meminta bantuan Tuan Megui. Tidak perlu. Ini adalah urusanku dengan Lei Qianjue. Aku akan turun tangan sendiri. Tuan, Sebagai anggota gerbang darah, jika aku tidak bisa membantumu, apa gunanya kami? Mohon persetujuanmu. Sudah, hari ini 1 atau 2, semuanya akan mati. Siapa yang ingin mati, silakan datang semua. Hati-hati. Terima kasih Tuan Megui. Apa mauku? Siapa yang bilang? Dia hanya bisa melawan-lawan? Lajkila. Akhir kalian sudah pasti, tidak peduli bagaimana kalian berjuang. Tidak akan berguna, aku hanya membantunya lepas lebih cepat. Lin Fan, apakah dia akan baik-baik saja? Pasukan yang kalah berani bersikap sombong di sini. HMPH, terakhir kali aku sengaja menunjukkan kelemahan untuk menjebakmu. Kau pikir aku benar-benar bukan lawanmu? Bajingan, berani menyerang wanita Sakura diam-diam. Kau masih laki-laki tidak? Kau tidak takut mati? Dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja, kau pikir bisa mengalahkanku? Ini adalah pil besar kembali. Hanya 1 butir, kekuatanku bisa meningkat 1 tingkat penuh. Mencapai tingkat Raja Perang. Berhenti bicara dan matilah. Tuan Megui, apakah dia baik-baik saja? Pil besar kembali gerbang darah. Meski bisa meningkatkan kekuatan, tapi konsekuensinya besar. Sue Megui, jika kau bisa bertahan 3 jurus, mengalahkan pengkhianat ini, bukan masalah. Tidak jelas, sekarang aku sudah menjadi ahli tingkat Raja Perang. Dia mau bertahan 3 jurus? 1 jurus saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Kalau begitu aku akan mencoba 3 jurusmu. Serang sekarang juga. Lin Fan, ternyata kamu benar. Kapan aku pernah bohong padamu? Sue Megui, tak kusangka dalam 3 tahun singkat. Kekuatanmu begitu dahsyat. Sebagai pelindung utama Blood Prison, selama pengkhianat seperti kalian belum lenyap, aku akan selalu waspada. Malah, pengkhianat. Sue Megui. Berani-beraninya kau mengacau di upacara penobatanku. Sudah bosan hidup? Tuanku, tampaknya Lei Qianjue ini sudah setengah langkah menuju kaisar. Kalau sudah tahu kekuatan Lei Qianjue, Bersujudlah dan mohon ampun, aku akan biarkan kalian hidup. Lin Fan,
Seberapa kuat setengah langkah kaisar? Di hadapan kaisar, semua makhluk hanyalah semut. Semua ahli di dunia ini tak sanggup melawannya. Legian Jue ini telah mencapai tingkat kaisar. Konon tak ada yang bisa mengalahkannya. Setengah langkah kaisar? Tak perlu ditakuti. Kebetulan aku ingin mencobanya. Lin Fen, tahukah kau betapa kuatnya seorang kaisar? Dengan gerakan jari, aku bisa menghancurkan dunia. Tentu aku tahu. Karena aku adalah... Baiklah. Kalau kau tetap keras kepala, aku tak mau buang waktu. Kau cari mati, aku penuhi permintaanmu. Berhenti. Lin Fan. Masih ingat aku? Lawang Zuo. Tak kusangka setelah hilang bertahun-tahun, dia masih hidup. Lin Fan, kau sangat mengecewakanku. Ini kesalahanku. Mohon hukuman dari Lawang Zuo. Tak kusangka setelah bertahun-tahun. Blood Prison. Di bawah kepemimpinanmu telah bersekongkol dengan kejahatan dunia. Kini, aku telah bergabung dengan Kreed, datang membawa cahaya. Aku memberimu kesempatan untuk bergabung denganku, membangun tatanan baru dunia. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kegelapan telah menyelimuti dunia ini. Dan Kreed adalah cahaya dari dunia baru. Hanya darah yang bisa membersihkan semuanya. Hanya darah yang bisa membuka pintu dunia baru. Tapi jika begitu, berapa banyak orang tak bersalah yang akan kau bunuh? Sudah sampai di sini. Aku tak akan lagi menasihatimu yang keras kepala. Dunia sedang menantikan datangnya era baru. Lihatlah para koruptor itu bersenang-senang dengan minuman. Sementara rakyat di pemukiman kumuh hidup dalam penderitaan. Hanya dengan mengangkat sabit di tangan, memicu badai. Barulah semua kejahatan di dunia ini bisa dibersihkan. Jadi, kaulah yang menyuruh Guana memprovokasi konflik dunia hanya demi dunia baru yang jahat itu. Sayangnya, rencanamu gagal lagi. Lin Fen, jiwamu sudah terlalu kotor, sayangnya. Sudah tak bisa diselamatkan lagi. Lin Chen, ada banyak cara untuk menyelamatkan rakyat. Tapi bukan dengan pembunuhan massal. Sebenarnya, tak akan pernah ada dunia baru. Lin Fen, kau salah, dunia baru akan segera tiba. Kredo sejati. Juga akan datang. Tuhan mengampuni kalian, biarkan Kredo memimpinmu menuju kekuatan baru. Malam yang panjang berlalu, kejayaan milik Kredo. Hahaha. Kredo sejati datang. Hahaha. Kredo sejati datang. Telah tiba. Hahaha.